Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sedalam apa cinta mantan kepadamu bisa dilihat melalui postingannya di media sosial. Ya. Jadi setelah perpisahan itu terjadi, sesungguhnya sedalam apa cinta yang masih tersisa di dalam hati dan pikiran mantan, itu bisa Anda lihat melalui postingan-postingannya di media sosial, termasuk ketika yang dia posting adalah kemesraannya dengan pasangannya yang baru. Nah, jadi ya, yang pertama nih, ketika dia posting kemesraannya dengan pasangannya yang baru, sedemikian seringnya dan amat sangat mesranya. Ya, sebenarnya pesan apa yang sedang ingin dia sampaikan melalui postingan-postingan tadi? Apakah kemudian postingan-postingan itu dia tujukan kepada teman-teman dan sahabat-sahabatnya? Ya, kan tidak juga. Kalau cuman kepada teman dan sahabatnya kan bisa japri ya, langsung tuh ke nomor pribadi teman-temannya, ini lo baru jalan dengan pasangannya yang baru. Tetapi kenapa dia perlihatkan di postingan publik ya? Karena dia ingin kita melihat. Jadi pesan yang ingin dia sampaikan ya, bahwa dia sudah laku dan Anda belum laku. Ya, dia banyak yang mau, sementara kita tidak ada yang mau, kan itu. Nah, jadi ya, yang paling penting kita harus menyikapinya dengan bijaksana, dengan dewasa. Sesungguhnya ketika dia menyampaikan pesan itu, secara tidak langsung dia sedang mengatakan bahwa dia sesungguhnya masih mencintai kita. Kenapa mencintai? Orang kalau dia tidak cinta atau tidak punya perasaan apapun lagi kepada kita, ya, buat apa dia sombongkan kepada kita? Justru kan secara mayoritas, misal nih seorang wanita nih, sudah punya suami, kemudian pergi dengan laki-laki lain. Ketika dia posting, kan seharusnya malu tuh. Karena apa? Karena teman sahabatnya akan bertanya-tanya, kamu kan sudah punya suami, kenapa sekarang malah posting pasangan yang baru? Ya. Apalagi misal orang berpisah tuh, kok perasaan tahun lalu suaminya si A, kok sekarang sudah menikah lagi? Kan budaya masyarakat kita kan orang kalau tiap tahun ganti suami kan rasanya malu. Maka biasanya orang akan lebih suka agar orang tidak tahu. Ketika dia terpaksa misal harus mengganti pasangannya, saat dia berusaha untuk menyampaikan secara luas, sebenarnya itu ingin dia sampaikan kepada kita, ya, bahwa dia sudah laku nih, bahwa dia banyak fansnya nih, dan seterusnya. Ya, kita sikapi dengan bijaksana, ya, bahwa dia cuman pengen manas-manasi kita saja,
membuat kita sedih, membuat kita kecewa, dan seterusnya. Kalau kita menunjukkan sikap yang dewasa, tidak kecewa, biasa-biasa saja, bahkan tidak peduli dengan postingan dia, itu dia sendiri yang akan bertanya-tanya ya, dan merasa mangkel juga kan, jengkel juga dia, karena keinginannya untuk manas-manasi kita tidak berhasil. Nah, jadi ketika dia posting kemesraan dengan pasangannya yang baru, itu menunjukkan bahwa dia sesungguhnya masih memiliki cinta yang amat sangat besar kepada Anda. Kemudian yang kedua ya, kalau dia tidak punya pasangan baru, ini sebenarnya lebih menarik nih untuk dilihat. Bagaimana kalau seandainya dia posting segala sesuatu ya, yang tidak menunjukkan dia sedih, tidak menunjukkan hubungan apapun dengan kisah cintanya di masa lalu bersama kita. Nah, Anda bisa lihat postingannya ini masih dia banget atau tidak. Kalau postingannya itu masih dia banget, berkaitan dengan pekerjaannya, berkaitan dengan pendidikannya, berkaitan dengan hobinya, maka ketika dia bisa konsisten, itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan ya memang sudah banyak bisa melupakan kita, walaupun tidak 100% bisa melupakan. Atau dengan kata lain, dia sudah move on. Tetapi ketika dia posting, walaupun sering, sesuatu yang tidak berhubungan dengan dia, bukan dia banget lah, bukan hobinya, bukan pendidikannya, bukan pekerjaannya, pokoknya bukan dia banget lah. Bahkan dia tidak memikirkan juga, dia cuma men-share saja. Ya. Jadi ketika orang mencoba melompat ya dari kebiasaannya, itu menunjukkan ya bahwa sesungguhnya yang bersangkutan berusaha untuk tetap kelihatan tegar, tetapi dia tidak cukup punya energi untuk terus bisa berpikir kreatif, menghasilkan sesuatu yang mewakili karakter dia. Nah, sehingga dia akan melompat ya. Ketika orang berusaha kelihatan tegar, maka sesungguhnya dia rapuh. Ya. Ketika manusia rapuh setelah berpisah, itu menunjukkan bahwa cinta di hatinya, harapan di hatinya terhadap Anda masih sangat besar. Ya. Nah, kemudian ya, kalau dia posting yang sedih-sedih, ya, dia posting berbagai kekecewaannya dan seterusnya, itu jelas menunjukkan bahwa perpisahan itu adalah sesuatu yang berat bagi dia. Dan kalau perpisahan itu berat, maka sesungguhnya cinta di hatinya kepada Anda sangat besar. Nah, jadi ketika cinta di hatinya terhadap Anda sangat besar, peluang dia untuk kembali kepada Anda sesungguhnya juga sangat besar. Sekarang yang pentingnya, dari waktu ke waktu manusia harus menjadi lebih baik. Nah, ini bagi adik-adik saya yang belum menikah ya, kedepannya ketika mantan kembali, sementara Anda dan dia memang belum menikah ya, maka niatkan untuk menikah dan hindari ya kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin pernah dilakukan, misal berdua-duaan saja. Itulah yang kemudian menjadikan relasi itu menjadi tidak berkah, menjadi sering berpisahnya ya. Karena kita diajarkan ya di dalam sebuah hadis, ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisa humas syaitan,
ingatlah bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berkhalwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. Ya, nah, maka kedepannya agar berkah, ketika seorang laki-laki harus ketemu dengan seorang wanita, hindari berdua-duaan. Ya, jadi kalau mau ketemu ya ketemulah di tempat yang ramai membicarakan tentang pernikahan, ya, agar terhindar dari berbagai dosa yang bisa membuat relasi yang Anda bangun itu menjadi sesuatu yang tidak berkah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.